والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya barokah. Ala hadhihi niyya wa kul niyya salihah syamila li khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, mari bersama-sama kita satu kali baca selawat Nabi. Selawat yang kalau dibaca ini sama juga para hadirin dan hadirat membaca selawat kepada Nabi Muhammad jutaan triliun kali. Sekali baca lebih daripada jutaan triliun kali baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat ini disusun oleh Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Beliau punya strategi khusus dalam mengutarakan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan strategi khusus ini dari hati yang bersih keluar ide tersebut. Kurang lebih beliau menyatakan dalam selawat ini, ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebanyak 999 juta kali. Ya Allah, limpahkan selawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, sahabat Nabi sebanyak pohon, daun, buah-buahan, biji-bijian. Ya Allah, limpahkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak butir-butir pasir yang ada di muka bumi. Ya Allah, limpahkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak ciptaanmu di dunia dan di akhirat. Jadi berapa kali tuh kira-kira ciptaan Allah kalau dihitung? Nggak cukup ini, angka nggak cukup. Beliau menyatakan sejumlah itu lipat gandakan semuanya, utarakan buat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita baca selawat ini sekali, untungnya banyak. Orang kalau baca selawat seumur hidup nggak berhenti sama kita sekali, masih menang kita. Karena sekali kita punya metode khusus dalam mengutarakan cinta kita kepada Nabi lewat cara Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-Rasul an-Nabi wa Fatimah wa Ali wal Hasan wal Husain wa alin Nabi wa azwajin Nabi wa a'mamin Nabi wa ashabin Nabi fi kulli lahdatin tis'an wa tis'ina mi'ata alfa malyun karra marra wa dha'ifha lahum fi kulli lahdatin bi'adadi kulli dharratin wa syajaratin wa madaratin wa hajaratin wa thamaratin wa adada ma khalaqtahu ya Allah min yaumina hadha ila yaumiddin. Afdalus salawat al-baqiyat as-salihat wahfadna biha fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati. Ya Allah, ya mujiba ad-da'awat fi kulli lahdatin abadan adada khalqik wa rida'a nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puja dan syukur kita pada malam hari ini. Kita bersyukur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bersama-sama kita semua dapat hadir di rumah Haji Hendri dan bisa mengikuti taklim sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kesempatan taklim kita pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita, keluarga kita, anak turunan kita ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan semua kita semuanya diangkat derajatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikutnya ila yaumiddin. Alhamdulillah, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Haji Hendri yang sudah menyiapkan tempat kita pada malam hari ini untuk berselawat, solat berjamaah, berzikir bersama. Mudah-mudahan Haji Hendri, Ibu Hajat Triana, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, diangkat semua penyakitnya zahiran wa batinan, anak turunannya jadi anak-anak yang soleh dan solehat, dan semua yang hadir di sini diberikan keberkahan, kita semuanya diberikan kesehatan, digabulkan hajat-hajat kita semuanya, dan mudah-mudahan anak turunan kita semua jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang menjadi buah hatinya baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Haji Lajuddin yang paling tua di sini, Pak Haji Lajuddin, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Ulang tahun. Masya Allah. 80. Orang Jepang bilang kalau udah 70 tahun itu orang beruntung. Beruntung. Kalau kita bilang lansia, orang Jepang bilang bukan lansia, beruntung. Karena untuk sampai ke situ nggak gampang. Untuk sampai ke 70 tahun tidak gampang. Haji Lajuddin sudah 83 tahun. Kalau beliau berdoa, sangat beruntung ya, bukan lagi beruntung, nah, sangat beruntung. Orang kalau udah 80 tahun, Nabi Muhammad bersabda, tidak ada lagi doanya yang ditolak. Tidak ada doanya yang ditolak. Mesti minta khusus, mesti minta khusus kalau mau berdoa. Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat berkah. Semuanya umur panjang, fi shihah wal afiyah, seperti Haji Lajuddin. Insyaallah semua sehat wal afiat, umur panjang, qabul hajat, dan mudah-mudahan Haji Lajuddin panjang umur bersama istri dan semua keluarga diberikan kesehatan, keafiatan. Ala hadhihi kulniya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Pak Yance, dulu ada satu orang soleh namanya Ammar bin Mas'ud. Ammar ini orang soleh, doanya mustajab. Satu kali dia lagi dikerumunin orang, karena kalau dia datang satu tempat di jalan, orang tahu dia orang kerumunin, orang minta doanya. Ada satu pengusaha lah zaman itu, atau saudagar kaya lah, dia punya budak. Yance, dia punya budak. Dia bilang sama budaknya pagi-pagi, ini duit 4 dirham, cari buah-buah yang enak. Si budak udah tahu nih, kalau bos sudah nyuruh cari buah pagi-pagi, malam mau pesta mabok,
mau pesta minuman keras. Beliin yang enak-enak nih, tamu banyak ntar malam. Kata saudagar. Baik tuan. Berangkat si budak. Tengah jalan lihat ada kerumunan orang. Ada Ammar, orang mustajab doa. Lagi dikerumunin orang. Si budak ikut merapat. Si Ammar ini didatangi satu orang miskin. Lagi dikerumunin ada orang miskin datang, ngomong sama si wali ini. Bantu saya 4 dirham. Ammar nggak pegang duit, si wali. Dia ngomong begini, siapa yang kasih si miskin ini 4 dirham, saya kasih dia 4 doa mustajab. Budak di kantong ada 4 dirham, tapi bukan punya dia, punya bos. Wah, kesempatan nih, tapi duit bukan saya punya. Udah deh, urusan sama bos nanti gampang. Si budak bilang, ya Syekh, ini ada 4 dirham. Oh, kasih si miskin ini. Kasih dia. Kamu kasih langsung, gak usah lewat saya, langsung kamu kasih. Kasih 4 dirham. Saya udah janji, saya kasih 4 doa mustajab. Kamu minta apa? Ya Syekh, yang pertama saya minta, tolong ya Syekh, 4 dirham ini diganti. Doain biar diganti. Ini duit bukan saya punya, punya bos saya. Baik. Ini baru 1, masih ada 3. Yang kedua kamu minta apa? Yang kedua saya minta Syekh, saya ini seorang budak. Saya kepengen merdeka. Dibebasin sama tuan saya. Baik. Yang ketiga kamu minta apa? Yang ketiga Syekh, saya minta majikan saya ini suka mabok, suka maksiat. Ini malam dia mau kumpul lagi teman-temannya pada mabok di rumah. Saya capek deh kalau udah tengah malam dia pada mabok-mabokan. Saya repot deh ngurusin minuman kerasnya, bersihin ruangan. Doain dia biar dia tobat. Saya kepengen majikan saya tobat. Baik. Yang keempat apa kamu minta? Yang keempat Syekh, saya minta Allah berikan ampunan kepada majikan saya. Allah berikan ampunan kepada saya. Allah berikan ampunan kepada Syekh. Dan Allah berikan ampunan kepada semua yang hadir di tengah-tengah Syekh ini. Semuanya dapat ampunan Allah. Syekh Ammar angkat tangan, memang terkenal mustajab doa. Doanya kayak kilat. Sekali angkat tangan kayak lebih cepat dari kilat. Memang ada orang-orang begitu, ada. Memang Allah kasih kelebihan. Ada, bukan gak ada. Setiap zaman ada. Setiap zaman ada. Doanya kayak kilat. Didoain 4 doa. Kata Syekh, udah saya mintakan 4 doamu, kamu pulang. Waktu si budak ini pulang, ketuk ini istana, masuk. Dia masuk istana, majikan lagi nunggu. Dia bawa keranjang ini, buah-buah enak. Majikan lagi bingung, kok tangan kosong. Buah mana? Gak jadi saya beli buah. Loh, duitnya mana? Duit tadi saya kasih sama Syekh Ammar. Syekh Ammar si wali. Di mana ketemu? Tadi di perempatan. Dia dikerumunin orang. Ada orang miskin datang sama dia. Dia bilang, siapa yang kasih si miskin ini 4 dirham, saya kasih 4 doa. Pas kebetulan duit antum ada 4 dirham titip sama saya. Udah dah, saya kasih aja. Kamu didoain apa sama Syekh Ammar? Saya didoain, pertama saya minta 4 dirham diganti. Tunggu sebentar.
Masuk majikan, ambil 4.000 dirham. 4.000. Dia ambil dari petinya 4.000. Dia bilang, ini buat kamu. Yang kedua, kamu minta apa? Didoain sama si wali itu. Yang kedua, saya minta supaya saya jadi manusia bebas merdeka, bukan jadi hamba sahaya. Majikan bilang, kamu mulai sekarang saya bebaskan. Yang ketiga, kamu minta apa dari syekh? Yang ketiga, saya minta agar saya punya majikan diberikan taubat, tidak kenal maksiat lagi. Dia bilang sama budaknya, hari ini, detik ini saya menyatakan taubatan nasuha. Saya bertobat dari seluruh perilaku perbuatan maksiat yang biasa saya lakukan. Apa yang keempat yang kamu minta? Dia bilang, yang keempat saya minta Syekh doakan saya dapat ampunan, doakan majikan saya diampuni, Syekh diampuni, semua yang hadir diampuni. Kata si majikan ini, kalau yang keempat ini bukan wilayah saya. Itu urusan Tuhan, punya hak. Tapi yang pertama kamu minta diganti, saya mampu. Yang kedua kamu minta merdeka, saya mampu. Yang ketiga kamu minta saya bertobat, saya mampu lakukan. Kamu minta kamu bebas dari perbudakan, saya mampu lakukan. Tapi kalau ampunan itu hak Allah, saya cuma 3 mampu realisasikan. Yang satu bukan wilayah saya. Si majikan malam-malam tidur, dia mimpi dengar suara, hai pemuda, kamu kasih itu si budak 3 perkara. Masa saya tidak mampu kasih 1 perkara? Semua permintaannya kamu kasih. Sekarang cuman ampunan dari saya 1, saya ampuni kamu, budakmu, syekh, dan semua hadirin. Dia bangun dari tidur, dia nangis. Dia dengar suara dalam tidurnya, dapat ampunan Allah, ampunan untuk semuanya. La ilaha illallah Muhammad. Ini doa yang mustajab. Mudah-mudahan insyaAllah Allah rizukna da'watul mustajabah. Amin amin ya rabbal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini gara-gara tadi minta doa, akhirnya kita bahas ini. InsyaAllah ya. Ini orang tua kalau doa mustajab. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad. Ada satu nasihat dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam Ja'far Shadiq ini gurunya Imam Abi Hanifah. Gurunya Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah ini yang punya madhab Hanafiyah. Ya, pengikutnya itu banyak di daerah Pakistan. Ya, Pakistan itu banyak pengikutnya Imam Abi Hanifah. Salah satu madhab Abi Hanifah, salah satunya pendapat Abi Hanifah, salah satunya beliau mewajibkan sholat sunnah witir. Beliau itu kelompok yang mewajibkan witir. Habis isya mereka cepat-cepat witir sampai batas sebelum azan subuh. Maksudnya witir itu waktunya panjang, tinggal memilih waktunya dari mulai habis isya sudah boleh sampai sebelum azan subuh, waktu masa witir. Karena mereka pengikut madhab Abi Hanifah ini mewajibkan witir, banyak pengikutnya itu kalau habis sholat isya ba'diyah, habis itu langsung witir, takut ketiduran tidak dapat witir. Karena dalam diri mereka wajib. Tapi wajibnya memang bukan selevel sholat fardu, tapi dia wajib. Kalau ditinggalkan dalam mazhab Abi Hanifah harus bayar sedekah pagi. Kalau dia malam nggak witir, pagi-pagi bangun pagi dia harus keluarin beras kah, keluarin duit, dia mesti sedekah, bayar itu dia punya
kelalaian. Ini Abi Hanifah memang ahli solat, ahli ibadah, 40 tahun solat subuh, wudunya dari Isya. Ini muridnya Imam Ja'far Shadiq ini. Imam Abi Hanifah muridnya Imam Ja'far Shadiq. Imam Abi Hanifah punya murid lagi namanya Imam Malik. Nah, Imam Malik ini Imam Darul Hijrah, punya madhab juga namanya madhab Maliki. Imam Malik punya murid lagi namanya Imam Syafi'i, pencetus madhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid lagi namanya Imam Ahmad bin Hambal, pencetus madhab Hanbali. Jadi ini semuanya antara murid sama guru. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ini generasi yang dibawa Imam Syafi'i. Imam junior, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal madhab Hanbali. Punya guru madhab Syafi'i. Syafi'i punya guru madhab Maliki. Maliki punya guru madhab Hanafi. Hanafi punya guru madhab Ja'fari. Itulah pencetus madhab Ja'fari. Cuman tidak populer di Indonesia, tapi di Iran, di Baghdad, pengikut Imam Ja'far itu banyak. Jadi semuanya ini madhab-madhab antara murid dengan guru. Ada lagi madhab yang enggak populer, Pak Sentot. Seperti madhab Abi Daud Al-Zahiri. Namanya madhab Al-Zahiri. Itu madhab sendiri juga. Banyak madhab, cuman kadang madhab ini karena enggak punya regenerasi murid yang mengembangkan dan menjaga pendapatnya, punah. Itu masalahnya. Tapi madhab banyak. Kalau di Al-Azhar dipelajari semua. Madhab begitu banyak. Lebih dari 7 madhab. Tapi pada hilang. Kenapa hilang? Enggak ada generasi yang menjaga murid-murid ini, pada enggak terawat seperti madhab 4 ini dan 5 Imam Ja'far. Jadi hilang madhab itu, tinggal pendapat-pendapat tertentu, pengikutnya udah nggak ada. Imam Abi Daud Al-Zahiri, ya kan, Sufyan Ats-Tsauri, ya kan, ini madhab-madhab. Imam Hasan Al-Basri punya madhab sendiri. Iya, cuman karena murid nggak ada. Kalau istilah kita seperti contoh misalnya satu ulama, karena dia bangun sekolah misalnya ya, dia bangun sekolah, jadi murid nggak putus. Seperti di Palu misalnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dia masuk Palu, dia berdakwah, dia ngajar, dia bangun sekolah. Sekolah dari mulai dia bangun 1, 2 sampai 400 sampai 1000 lebih, mau hampir 2000 sekolah sekarang. Dia udah meninggal tapi tetap Al-Khairat berkembang. Ada pendakwah sebelum guru tua di Sulawesi Tengah namanya Datuk Karama, lebih awal, tapi memang waktu itu nggak bangun sekolah, jadi pengikutnya habis, selesai, nggak ada, tinggal nama aja. Tapi siapa muridnya, siapa ini sudah hilang jejak. Tapi guru tua, karena dia bangun sekolah, dia pasang pondasi-pondasi, dia udah meninggal tahun 69, tapi Al-Khairat berkembang terus. Nah, begitulah kira-kira madhab. Madhab banyak, cuman karena yang lain muridnya nggak meneruskan, akhirnya punah. Ya, yang 4 ini memang terkoordinir. Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Hambali, sama Imam Abi Hanifah, sama Imam Ja'far Shadiq. Nah, ini ada pendapat Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Imam Ja'far Shadiq ini pernah kasih nasihat. Nasihatnya Imam Ja'far Shadiq ini sama seperti nasihatnya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi sama, cuman redaksinya yang berbeda. Kalau Imam Ja'far Shadiq redaksinya, yan bagi lakum an la yas'al ahad thalathatu asya. Diharapkan kamu ini, kata Imam Ja'far Shadiq, jangan bertanya kepada seseorang tentang 3 macam.
Ini naskah redaksinya Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi, satu ulama kaliber dunia, meninggal di Baghdad. Beliau redaksinya berkata, jangan kamu kabarkan kepada seseorang sekalipun orang dekatmu tentang 3 macam. Redaksinya berbeda tapi isinya sama. Imam Ja'far Shadiq bilang, jangan kamu tanya seseorang tentang 3 macam. Imam Ibnul Jauzi bilang, jangan kamu kasih kabar orang sekalipun orang terdekatmu tentang 3 macam. Yang pertama, zahabuka wa dhihabuka wa madhabuka. 3 kalimat ini sama. Ibnul Jauzi juga bilang, zahabak wa dhihabak wa madhabak. Imam Ja'far Shadiq bilang, jangan kamu tanya seseorang tentang 3. Yang pertama, jangan kamu tanya seseorang tentang hartanya. Jangan. Ini jam tangan kamu punya? Iya. Harga berapa belinya? Beli di mana? Jangan. Imam Ja'far Shadiq bilang, jangan. Mungkin dia dikasih orang. Iya kan? Mungkin dia minjam. Iya kan? Jangan. Dia jadi bingung mau jawab. Dia jadi bingung mau jawab. Ini jam boleh minjam. Dia mau pergi kondangan, orang tuanya bilang, mau kemana? Mau kondangan nikah. Lu pakai gelang gua deh daripada lu kosong tangan. Si anak perempuan pakailah gelang ibunya. Sampai di kondangan, temen lihat, oh bagus banget gelang lu beli di mana? Akhirnya dia mau jujur, nggak enak. Mau bohong, dosa. Serba salah. Imam Ja'far Shadiq udah bilang, jangan kamu tanya orang tentang hartanya. Jangan tanya. Itu pertanyaan tidak boleh ditanya. Kalau Imam Jazuli bilang, Ibnul Jauzi bilang, jangan kasih kabar orang tentang hartamu. Kalau Imam Ja'far, jangan tanya. Kalau Imam Ibnul Jauzi, jangan kasih kabar orang tentang hartamu. Nggak usah bilang saya punya tanah ada di Afrika sana 1 hektar. Ada saya punya perusahaan di Amerika Selatan. Nggak usah. Kata Imam Ibnul Jauzi bilang jangan. Ya, jangan kasih tahu orang tentang hartamu. Ternyata saya baca satu hadis, Nabi Muhammad sendiri melarang menceritakan harta kamu kepada anakmu sendiri. Termasuk Nabi Muhammad larang seseorang itu menceritakan hartanya kepada anak-anaknya. Nabi larang. Salah satu hikmahnya, anak ini kalau tahu nanti dia kurang semangat bekerja. Itu salah satu. Wow, ngapain kok capek-capek? Kakek gua kaya raya. Jangan. Nggak boleh. Nabi larang. Salah satunya itu. Ada banyak hikmahnya lah. Nabi Muhammad kalau satu kali berkata begitu, hikmahnya mungkin yang bisa kita tangkap 1-2. Tapi berjalannya waktu, nanti orang akan tahu apa hikmahnya. Ada saya ketemu orang Pak Haji Hendri di pesawat. Saya duduk samping dia. Waktu itu perjalanan mau ke Samarinda. Dia cerita sama saya disekolahkan sama orang tua saya
sampai saya disekolahkan di Jerman. Selesai sekolah, saya bawa ijazah lengkap. Orang tua saya dudukin saya. Nak, kamu sudah ayah sekolahin sampai universitas terbaik di Jerman. Hari ini kamu udah selesai sekolah, nak. Saya kasih tahu sama kamu, nak. Rumah ini dan harta ayah yang kamu tahu itu punya ayah dan ibu, bukan punya kamu. Hilangkan dalam otakmu itu kamu punya. Hilangin. Jangan ada di memori kamu ini kamu punya. Ini abah punya sama ibu punya. Kamu udah ayah kasih sekolah, sekarang kamu tinggalin rumah, kamu cari berlayar sendiri deh. Berlayar. Udah ada ilmunya. Namanya dia baru lulus sekolah, dia cerita sama saya. Ya bingung lah, masuk ke Indonesia mau kerja apa? Walaupun punya ijazah. Akhirnya karena si ayah ini usir dia, dia bilang sama saya jadi kenek truk. Ikut supir truk, ngangkat barang. Saya dampingi supir truk. Dia usir, ayah saya suruh saya angkat kaki, nggak boleh pikiran ada harta. Ayah saya bilang bukan punya kamu nih, kamu punya ijazah, udah ayah punya tahun selesai. Saya ikutin supir truk, dia bilang nganter ke sana, nganter ke gudang sini, bantu nurunin barang. Satu kali kalau nggak salah dia cerita sama saya, ada barang yang mau dikirim ke salah satu perusahaan di Jakarta ini, perusahaan Jepang. Barang itu kalau nggak salah berbentuk sejenis kaca lah atau apa gitu, yang sensitif. Jadi waktu sampai di perusahaan itu di gudang, orang Jepangnya itu karena ini hati-hati, orang Jepangnya ada nungguin barangnya. Jadi waktu mau diturunin itu barang, karena saya punya ilmu tentang sen itu, saya punya ilmu, saya bilang sama semua tukang angkat, tunggu dulu. Dia ajarinlah cara nurunin ini secara ilmunya yang dia pelajari di Jerman. Ya teknik lah. Ini perlu teknik. Dia cerita teknik, cara, metode. Terakhir saya ajarin juga dia cara metode. Cara, salah satu ilmu saya kasih sama dia, cara mindahin lemari. Di pesawat saya ajarin dia. Saya bilang saya dapat dari RT di Pekojan ini ilmu ini. Semangka, saya bilang, potong semangka, kulit semangka itu dibalik, ditaruh di atas meja, kulitnya, semua kaki-kaki meja itu diangkat lemari, nah itu didorong, semangka licin. Kata si RT Pekojan sama saya dapat ilmu ini dari satu orang Cina. Dia setiap hari potong semangka, isinya dia buang, cuman ngambil kulitnya. Saya datang karena saya RT, saya bilang, kok ini kenapa nih semangka kok setiap hari banyak ini? Dia bilang, saya cuma butuh kulitnya. Untuk apa kok? Saya punya gudang lemari pekakas berat, ini cuma saya butuh kulitnya untuk geser ini. Jadi buahnya isinya saya udah nggak sempat lagi ngurusin dia, saya butuh kulitnya. Saya ajarin sama si orang Jerman ini, dia dapat ilmu juga. Sebenarnya saya dapat dari RT Pekojan. Nah dia ini ada ilmu itu. Dia turuninlah semua ini barang dari truk. Dia turunin dengan tekniknya. Tidak ada satu barang yang lecet atau pecah atau tergores. Tidak pernah terjadi seperti itu. Si manajer pemilik Jepang ini, karena ini barang berharga, ada di situ.
Manajer Jepang ini selesai tuntas semua dibawa. Dia keluarin kartu nama, dia tulis di belakang kartu nama, dia kasih sama nih anak muda ini. Dia bilang kamu pergi ke alamat ini di Sarina, lantai sekian. Besok kamu saya tunggu. Nanti di reception bawah kasih tunjuk aja ini kartu nama. Dia masukin kartu nama, dia jalan. Besok hari Senin dia berangkat ke alamat di Sarina, kalau nggak salah dia cerita masalah. Dia masuklah, mau ketemu ini lantai sekian, dikasih keluar kartu nama, langsung diantar dia. Rupanya bos yang ketemulah dia di atas. Masuk ruangannya bos, si Jepang yang dia ketemu tadi. Dia bilang kamu kerja di sini, saya kasih mobil, saya kasih supir, saya kasih gaji sekian. Mulai saat itu ekonominya naik. Akhirnya sukseslah dia. Satu kali dia ketemu sama supir truk. Dia udah dengan supir kaget. Berhasil dia. Karena orang tuanya mempraktekkan Nabi Muhammad punya cara, jangan beritahukan hartamu kepada anakmu. Akhirnya berkembanglah mencari. Banyak orang itu karena dia tahu nenek moyangnya kaya raya, akhirnya dia malas-malesan, akhirnya dia santai. Nah ini semuanya persis yang Nabi Muhammad ajarkan. Jadi jangan beritahukan. Imam Ibnul Jauzi bilang, jangan kasih kabar sekalipun orang terdekatmu tentang hartamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ja'far Shadiq bilang, jangan tanya seseorang dhahabuka, kamu mau bikin apa, mau usaha apa, mau kerja apa, lagi bikin proyek apa, diam. Rencanamu lagi mau lobby ini, lagi mau urus ini, diam. Jangan beritahu orang. Dan juga jangan tanya orang kalau redaksi Imam Ja'far Shadiq. Pak Jesi, ada Pak Jesi nggak? Lu ini hari mau ketemu siapa? Lu mau kerja apa ini hari? Jadi nggak lu ke? Jangan tanya orang. Kata Imam Ja'far Shadiq, mau bikin apa ini hari, mau kerja apa ini hari, apalagi lo kerjain, jangan. Kadang-kadang orang juga kalau ditanya dia lagi ini hari lagi nggak bikin apa-apa, dia bingung mau jawab apa. Lebih baik jangan ditanya. Kalau Imam Nabi Muhammad punya nasihat, sukseskanlah proyekmu dengan diam. Sukseskan proyekmu dengan diam. Kita lagi mau merebut satu pekerjaan, pengen kita rebut. Nabi Muhammad pesan, kamu diam sampai itu pekerjaan udah di tangan kamu. Jangan baru mau lobby udah masukin di status, gua mau ke kantor DPR ini besok. Mau ngapain? Lagi mau minta proyek. Besok mau ketemu sama gubernur. Saya dengar di kantor gubernur itu ada pengadaan kertas. Doain nih biar gue dapat ini. Dia sebarin di statusnya. Berarti ada proyek kertas. Oh rame-rame orang pada nyerbu. Akhirnya orang lain yang dapat. Makanya Nabi Muhammad bilang diam sampai tuh proyek kertas udah di tangan lo. Udah kamu dapat, udah tanda tangan, udah selesai kerjaan. Udah tersebar terserah. Tapi waktu mau proses ke sana Nabi Muhammad pesan diam, sukseskan proyekmu dengan diam. Nah inilah Imam Ja'far Shadiq punya nasihat. Yang terakhir Imam Ja'far Shadiq bilang, dhahabak wa dhihabuk wa madhabak. Jangan tanya orang kamu punya agama apa, kamu punya keyakinan apa,
Kamu punya mazhab apa? Jangan. Nggak boleh. Ketemu orang tanya, kamu mazhabnya apa? Jangan. Kamu pengikut mana? Kamu NU atau Muhammadiyah? Kamu Sunni atau Syiah? Kamu Salafi atau Wahabi? Kamu Nasrani atau Majusi? Kamu Hindu atau Buddha? Kamu Kristen atau Protestan atau jangan. Itu urusan pribadi orang. Dia juga mungkin nggak mau ditahu dia punya keyakinan, iya kan? Dia nggak tahu. Kamu bertanya dia jadi bingung mau jawab apa nih? Mau jawab apa nih? Jangan. Kalau Imam Ibnul Jauzi bilang, jangan kasih kabar orang. Kamu punya pendapat apa? Kamu punya mazhab apa? Nggak usah kasih kabar. Diam aja, itu urusan pribadi. Kamu condong dengan pemikiran ini, diam. Jangan kamu mengumumkan hasil pikiranmu kepada umum. Kamu condong kemari, nggak usah diumumin. Kamu condong kemari, nggak usah diumumin. Kamu refleks kemari, nggak usah diumumin. Kamu nggak suka ini, nggak usah kasih tahu orang. Kamu suka ini, nggak usah kasih tahu orang. Diam aja. Itu rahasia pribadimu. Jangan diungkapkan, jangan kasih tahu orang. Nggak ada gunanya, bahkan bisa merugikan kamu. Nah, 3 pesan ini, yang pertama adalah zahabak wa dhihabuk wa madhabak. Hartamu, kamu mau bikin apa, dan pendapatmu apa, rahasiakan. Ini pemilu, diam aja. Nggak usah kamu ditahu kamu siapa. Hah? Itu namanya madhabuk. Dan kita juga nggak boleh tanya orang, lu pilih siapa? Jangan. Itu pendapat orang. Jangan. Hah? Kalau mau ngikuti pendapatnya Imam Ja'far, kepo artinya? Pengen tahu, jangan. Nggak boleh ya. Itu rahasia pribadi orang. Nanti dia akhirnya berbohong. Dia cuma mau nyenangin hati kamu. Lain pilihannya. Akhirnya dia berbohong. Udah jangan tanya. Ini hal prinsip. Madhabuka, ini madhabnya dia. Madhabnya dia. Dan kalau Imam Jazuli bilang jangan kasih kabar orang tentang madhabmu, itu lebih ekstrim lagi, ya kan? Jangan kasih tahu orang, itu rahasia kamu. Kamu kemana condongnya, pendam aja. Yang tahu nanti di TPS. Rahasia. Nah, kita juga nggak boleh korek-korek tentang luas ya pengertiannya, luas sekali. Masya Allah. Ternyata ini ilmu Imam Ja'far Shadiq. Orang Barat pakai, orang Amerika pakai. Orang Amerika, orang bule nggak suka ditanya nih 3 macam ini. Nggak suka dia. Kamu mau tanya hartanya, kamu mau tanya dia lagi mau ngapain. Ketemu sama dia di bandara, mau kemana kamu? Saya mau pergi Kalimantan, ngapain di Kalimantan? La haula wala quwwata illa billah. Panjang urusannya. Nggak usah tanya mau ngapain dari sono. Tahu dia ke sana ya udah, nanya ke sana aja nggak usah. Ini sampai nanya di Kalimantan kamu kerja apa? Mau bikin apa? Wah, jangan. Ini orang bule nggak suka. Dia ambil ilmunya Imam Ja'far Shadiq. 3 hal ini dihindari. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan ini bagian daripada akhlak dan budi pekerti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita masuk dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk sejarah, kita baca Al-Fatihah 1 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Sejarah udah sampai pada peristiwa
selesai perang Taif. Perang Taif yang ditaklukkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terjadinya perang Taif itu setelah perang Hunain. Selesai perang Hunain ditaklukkan, Nabi Muhammad mengerahkan pasukan pergi ke Taif. Karena di sana telah mempersiapkan pasukan mau menyerang Nabi. Ditaklukkan sama Nabi Muhammad. Setelah ditaklukkan Taif, karena si pangeran Taif ini keluar dengan seluruh harta bendanya mau perangin Nabi. Tujuannya apa? Supaya masyarakat jangan pikir balik. Hidup atau mati perangi Nabi Muhammad SAW. Bawa ontanya, bawa keluarganya, bawa kambingnya, bawa perak yang ada disimpan di rumah, angkat semuanya bawa dalam medan pertempuran. Supaya pasukan perang ini jangan pikir balik. Hidup atau mati. Rupanya dia bawa harta karun buat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad waktu dengar berita mereka keluar dengan harta dan kekayaannya, Nabi Muhammad senyum. Nabi Muhammad bilang, dia kasih hartanya sama kita semua. Dia lagi nganterin. Benar. Ditaklukkan sama Nabi Muhammad. Semua harta benda jadi tawanannya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih ada 6.000 total perang Hunain, perang Taif. Tawanan ada 6.000 orang ditawan sama Nabi. Jumlah onta yang dibawa yang menjadi ghanimah. Ghanimah itu bahasa Arabnya, kalau Indonesianya rampasan perang. Rampasan perang. Kalau bahasa Arabnya ghanimah. Ghanimah ini kekayaan lah. Agak halus sedikit. Kalau rampasan perang kesannya kurang halus. Kalau bahasa hadis ghanimah. Kekayaan dari perang. Onta yang menjadi ghanimah itu jumlahnya ada 24.000 ekor. Kambing jumlahnya puluhan ribu ekor. Kaya mendadak semua. Ini semua dibagi-bagi sama Nabi Muhammad. Dibagi-bagi sama Nabi Muhammad. Sudah ditaklukkan semuanya, Nabi Muhammad mulai bagi-bagi itu onta. Abi Sofyan datang dikasih 100 ekor onta. Abi Sofyan bilang sama Nabi, ya Rasulullah, anak saya belum dapat. Kata Nabi, tambahin 100 lagi. Hakim bin Huzam dikasih 100 ekor onta. Sofwan dikasih 100 ekor onta. Fulan 100 ekor onta. Ini ribuan, puluhan ribu ekor, belum kambing. Sampai ini kambing habis, onta habis, perak-perak ini jumlahnya kurang lebih ada 800.000 gram. 800.000 gram. Berapa kilo tuh? 800 kilo. Bagi semua habis. Yang dapat orang-orang Mekah semua. Orang Madinah namanya Ansor. Udah mulai kasakusuk. Wah, Nabi ketemu keluarganya ahli Mekah. Udah lain suasana. Pembicaraan ahli Madinah udah mulai kasakusuk. Karena orang Madinah 1,5 ekor aja nggak dapat. 1 ekor kebanyakan, setengah nggak dapat. Ini puluhan ribu ekor. Mereka ini ikut perang juga. Ikut berangkat dari Madinah. Berhari-hari, berminggu-minggu dampingi Nabi. Selesai ditaklukkan Hunain, selesai ditaklukkan Taif,
harta rampasan ghanimah ini semua dibagi-bagi, mereka biar 1 kilo kambing nggak dapat. Orang Madinah Al-Munawwarah, itu Madinah Al-Munawwarah namanya Ansar, mundur teratur. Mundur teratur. Karena semua mereka tahu nggak ada satu mereka yang dapat. Mundur teratur, kasakusuk. Akhirnya utuslah pimpinannya, tokoh masyarakat Madinah, namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya Sa'ad, kamu yang kami tuakan. Kamu yang kami tuakan. Kamu wakili kami ya Sa'ad. Coba sampaikan sama Nabi Muhammad. Nabi setelah ketemu keluarganya di Mekah, begini keadaan kita. Saat berangkat menghadap sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Mari Sa'ad. Ada apa Sa'ad? Ya Rasulullah, saya ini cuma menyampaikan amanat. Amanat sampaikan Sa'ad. Ya Rasulullah, ini ahli Madinah semuanya Ansar udah pada kumpul di sana. Mereka bilang Rasulullah udah ketemu keluarganya. Maksudnya Nabi setelah ketemu keluarga petanya berbeda. Karena ya Rasulullah, kita ahli Madinah biar setengah ekor nggak dapat. Nabi bagikan semua sama ahli Mekah. Oh itu masalahnya. Saat lebih ya Rasulullah, semua ahli Madinah suruh kumpul. Jangan ada satu selain ahli Madinah yang hadir. Kumpul semua di satu tempat. Jangan ada satu selain ahli Madinah ikut hadir kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampaikan ya Sa'ad. Berangkat Sa'ad. Kumpulin semua ahli Madinah. Ini di Ji'rona nih kejadian. Ji'rona tempat orang kalau mau umroh itu kan tempat orang mikot. Di situ pembagian di situ tuh, pembagian ghanimah di situ. Belum balik ke Mekah ini, masih di medan pertempuran dan sudah mendapatkan kemenangan. Kumpul ahli Madinah semuanya, jumlahnya nggak bisa dihitung, banyak. Nabi Muhammad datang sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad begitu datang sama ahli Madinah, Nabi Muhammad bilang, ya ahlal Madinah, telah sampai berita kepada saya. Sudah sampai datang berita sama saya bahwa Rasulullah sudah kembali sama keluarganya. Ya ahlal Madinah, saya dengar kasakusuk pembicaraan kalian. Biar saat ini tidak menjelaskan secara penuh tentang apa yang kalian sampaikan, tapi kasakusuk kalian saya tahu. Kalian berkata bahwa dulu Nabi Muhammad terusir dari Mekah, datang ke Madinah, kita yang terima. Nabi Muhammad datang dari Mekah dalam keadaan kesulitan, kami yang jamu. Nabi Muhammad keluar dari Mekah dalam keadaan terusir, kami yang terima. Pembicaraan ini saya dengar. Saya tahu wahai ahlul Madinah. Ya ahlul Madinah, saya beritahukan juga kepada kalian. Dulu kalian tersesat sebelum saya datang. Kalian penyembah berhala, saya datang kalian mendapatkan petunjuk. Ini saya jawab kalian punya perasaan. Kalian dulu bermusuhan antara Khazraj dengan Aus.
berkelahi puluhan tahun, ratusan tahun, gak pernah damai. Saya datang, saya damaikan kalian antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya ahlal Madinah, dulu kalian ini susah hidupnya. Setelah saya datang, ekonomi kalian makmur. Ya ahlal Madinah, masih terdapat ujung jari law'atad dunya fi qulubikum. Masih ada ujung jari dunia ada dalam hati kalian. Melihat onta saya bagi sama ahli Mekah. Saya bagikan ini kambing-kambing sama mereka. Saya bagikan ini perak-perak sama mereka semua. Saya lagi mau merebut hati mereka ya ahli Madinah. Mereka baru mengenal Islam. Masih baru mengenal Islam. Saya mau lunakkan hati mereka. Ya ahlal Madinah, mana kalian pilih? Mereka ini ahli Mekah, pulang dengan ontanya, pulang dengan kambingnya, pulang dengan perak, pulang dengan kekayaan. Tapi kalian nanti akan pulang ke Madinah bawa Nabi Muhammad. Kalian akan pulang ke kota Madinah bawa aku. Mereka bawa onta, bawa kambing, bawa harta. Kalian akan pulang ke Madinah bawa saya. Ya ahlal Madinah, saya beritahukan kepada kalian, kalau kelompok ahli Madinah menempuh satu jalan dan semua manusia di dunia ini menempuh satu jalan yang satu, saya akan menempuh jalan ahli Madinah. Allahumma arham ansar wa abnal ansar wa abnal ansar. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada suku Ansar, suku Madinah. Berikan rahmat kasih sayang kepada anak-anak Madinah. Berikan rahmat dan kasih sayang kepada cucu-cucu orang Madinah. Semua ahli Madinah pada nangis. Semuanya pada ngusap mata mereka menangis. Mereka salah sangka terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Mereka pulang bawa Nabi Muhammad. Orang Mekah kembali bawa onta, bawa kambing, bawa perak. Mereka bahagia. Kata Nabi Muhammad, ya ahlal Madinah, kota Madinah tempat hijrah saya, dan kota Madinah juga tempat wafat saya. Orang Madinah semua peluk Nabi menangis. Nah, ini kejadian di Ji'ronah, karena ada prasangka ahli Madinah merasa Nabi Muhammad tidak mau lagi kembali ke Madinah. Nabi Muhammad sudah bersatu dengan keluarganya. La ilaha illallah Muhammad. Akhirnya semuanya damai, semuanya bahagia. Orang Madinah nggak bawa satu ekor kambing tapi pulang sama Nabi Muhammad SAW. Waktu mau pulang Nabi Muhammad bilang begini, saya nggak lihat Khalid di mana. Khalid bin Walid ada di mana? Kata Nabi. Dijawab sama sahabat, ada di kemah ya Rasulullah, badannya terluka-luka bekas perang. Kata Nabi, siapa yang tahu kemahnya Khalid? Saya ya Rasulullah, bawa saya ke sana. Pergi Nabi Muhammad, dapat Khalid bin Walid terbaring. Ini Khalid bin Walid, sahabat Nabi. Kalau kita ginikan tangan kita di badannya, setiap satu jengkal pasti ada tusukan tombak atau sabetan pedang. Tidak pernah satu jengkal kosong. Kalau kita buka bajunya, gini kan tangan kita. Kita nggak bakal jumpai satu jengkal ada kosong dari luka. Memang pendekar. Khalid bin Walid pendekar. Dari zaman sebelum masuk Islam, dia memang udah pasukan perang. Begitu dia masuk Islam, dia di soft terdepan setiap perang. Tapi waktu perang Hunain ini dia rubuh. Nabi Muhammad masuk kemahnya Khalid bin Walid. Khalid udah nggak berdaya, terbaring penuh luka. Nabi Muhammad lihat, Nabi Muhammad ludahin tangannya Nabi. Semua badan-badannya Khalid yang kena luka, semua diludahin sama Nabi.
Habis diludahin sama Nabi, selesai diludahin semua badannya Khalid. Habis diludahin, Nabi Muhammad bilang, bangun Khalid. Dia bangun. Dia bilang sama semua sahabat, tidak ada sedikit pun bekas luka, saya rasakan sakitnya. Seperti badan saya ini nggak tersentuh apa-apa. Biar 1000 pedang menebas badan saya, hilang semua bekas ludahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ludah Nabi Muhammad. Orang mukmin aja, orang mukmin, orang beriman. Antum kan ahli iman. Orang beriman aja kalau ngeludah, ludahnya berkah. Nabi Muhammad keluarkan satu hadis, busokul mu'min dawa. Ludahnya orang beriman itu obat. Makanya cucu Nabi Sayyidina Hasan, waktu dia lagi berdiri, datang satu orang bilang begini sama Sayyidina Hasan, ya Hasan, saya paling benci sama kamu sama bapakmu. Cucu Nabi nih. Kata Sayyidina Hasan, apakah ayahmu masih hidup? Itu orang jawab, ayah saya masih hidup. Kata Sayyidina Hasan, saya paling cinta sama kamu sama bapakmu. 180 derajat. Ini lagi ngomong bilang benci. Sayyidina Hasan nanya, kamu punya orang tua masih hidup? Masih. Saya paling cinta sama kamu dan sama bapakmu. Dia bukan gembira dibilang begitu. Dia deketin Sayyidina Hasan, dia ludahin mukanya. Nempel ludah di sini. Sayyidina Hasan, cucu Nabi, langsung ambil tuh ludah, usapin ludah. Diusap sama Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan, Rasulullah pernah bersabda, ludahnya orang beriman adalah obat. Ini adalah obat. Yang ludah bilang minta ampun. Minta ampun. Dia peluk Sayyidina Hasan, dia peluk. Dia minta maaf. Dia bilang benar-benar kamu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ini ludah orang yang begini nih, obat. Bagaimana ludahnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu anak bapak datang sama Nabi, dibawa sama orang tuanya. Nama orang tuanya Aqrabah. Datang sama Nabi. Aqrabah, sama siapa datang? Sama anak saya Rasulullah. Anakmu namanya siapa? Bahir ya Rasulullah. Sini Bahir, sini. Nabi Muhammad tanya, namamu siapa? Bahir. Wah, cadel orangnya. Cadel. Karena nggak bisa bilang Bashir, dia bilang Bahir. Ayahnya akhirnya ngomong juga Bahir karena ngikutin si anak yang cadel. Nama aslinya tapi udah dirubah karena ayahnya lihat makin besar nih anak nggak bisa ngomong Shin. Akhirnya bapaknya juga kalau ditanya siapa, Bahir, nyesuaiin bahasa anaknya yang cadel. Nabi Muhammad paham, oh ini anak cadel. Kata Nabi Muhammad, sini kamu dekat. Dipegang kepalanya sama Nabi. Diusap kepalanya sama Nabi. Kamu bukan Bahir, kamu Bashir. Kamu Bashir, buka mulutmu. Diludahin sama Nabi. Buka mulut. Habis diludahin sama Nabi, Nabi Muhammad bilang, namamu siapa? Bashir. Fasih. Hilang cadel seketika. Nggak tunggu besok. Kata Bashir setelah dia dewasa, dia tua. Dia bilang, waktu saya tua, rambut saya semua beruban. Yang dipegang kepala saya diusap sama Nabi, yang kena tangannya Nabi, nggak kena uban. Semua yang kena tangannya Nabi nggak kena uban. Selain yang tersentuh sama Nabi, semuanya di masa tua saya semuanya udah putih. Dia bilang ini putih, kan orang bilang kok putihnya lain sendiri kata. Dia bilang ini putih yang nggak kesentuh tangan Nabi. Waktu saya kecil Nabi Muhammad pegang-pegang begini kepala saya. Nah yang dipegang sama Nabi Muhammad ini nggak kena uban.
Ini dari bekas tangannya Nabi. Dengar begitu orang pada cium kepalanya. Allahumma salli wa sallim. Nabi kalau udah ngeludah berarti udah kelas berat. Kalau Nabi udah main ludah berarti ini udah genting. Harus terrealisasi dengan cepat. Kalau udah main ludah. Dan Nabi main ludah itu kalau udah darurat. Khalid udah terbaring diludahin sama Nabi, sembuh. Bashir, cadel diludahin sama Nabi, sembuh. Satu kali Jabir bin Abdillah, ini penutup udah, Bu Haji Triana. Penutup. Satu kali Jabir bin Abdillah, ini penutup. Nabi lagi gali khandak. Nabi udah taruh batu, udah di pinggangnya udah taruh batu. Sahabat semuanya udah taruh batu, kelaparan. Karena gali khandak persiapan pasukan mau serang Madinah. Nabi Muhammad arahkan semua ahli Madinah, semuanya gali parit. Karena musuh yang datang ini ratusan ribu orang, gak sebanding. Gak perlu kita berhadapan, gali parit aja supaya ada batas. Waktu gali parit berhari-hari kesulitan, makan sulit, minum sulit, makan semua sulit. Jabir juga ikut gali, lihat Nabi Muhammad udah taruh ganjel batu, sahabat semua ganjel batu. Jabir bilang begini sama Nabi, ya Rasulullah, boleh saya pamit sebentar pulang? Kata Nabi boleh. Izin sama Nabi dia. Dia pulang ke rumah. Dia sampai rumah, dia bilang sama istrinya, ada makanan apa di dapur? Dia bilang, coba saya lihat dulu, buka peti. Ada cuman 1 liter gandum. 1 liter, lumayan dah kata dia. Bisa Nabi sama 1 sahabat bisa makan. Cukup ini. Periksa di kandang, nggak ada kambing, cuman anak kambing kecil. Peranggang. Kambing peranggang. Cukup deh. Kita makan serumah tambah Nabi Muhammad sama 1 sahabat. Cukup. Akhirnya dia potong kambing kecil. Dia suruh istrinya bikin adonan gandum, mulai mau bikin roti. Dia bilang, saya mau panggil Nabi ya. Kata istrinya, panggil Nabi, tapi kamu bilang kambingnya cuman peranggang kecil sama adonan roti cuman 1 kilo gandum. Iya. Sebab kalau kamu nggak bilang, nanti Nabi bawa rombongan, kita malu. Baik, kata suaminya, namanya Jabir. Waktu Jabir keluar mau panggil Nabi, istrinya panggil lagi, Jabir, kenapa lagi? 1 kilo, bilang sama Nabi, cuman 1 kilo gandum sama peranggang kambing kecil, cukup buat kita serumah sama Nabi 1-2 orang. Baik. Masak kambing, dia balik bisikin Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya mau undang Nabi, ada hidangan di rumah ya Rasulullah. Kamu bikin apa Jabir? Ada kambing kecil sama gandum lagi dibikin adonannya, kurang lebih 1 kilo aja gandum. Kata Nabi, banyak ya Jabir. Ya ahli khandak, lebaik ya Rasulullah. Ya ahli khandak, Jabir siapkan hidangan buat kita semua. Jabir nggak jalan di tempat. Ini ahli khandak 1000 orang, 1000 tukang gali. Padahal Jabir udah bilang 1 orang aja ya Rasulullah. Banyak itu Jabir. Ini Jabir undang kita nih. Wah, semua lepas kampaknya, lepas alatmu. Dalam riwayat, waktu Jabir undang Nabi itu, karena Jabir kan dampingi Nabi gali parit sama sahabat. Jabir bilang 3 hari semua sahabat belum makan. Ini yang diundang nih yang 3 hari gak makan nih.
Bukan yang nggak makan pagi diundang makan siang. Kita aja udah makan pagi, udah sarapan bubur, comro, tambah bakwan. Kalau diundang makan siang rata lagi. Ini yang 3 hari nggak makan. Nabi Muhammad bilang begini sama Jabir, Jabir kamu pulang duluan. Bilang sama istrimu, itu adonan jangan dulu dibakar. Tunggu saya datang. Kambing yang lagi dimasak, dari pancinya, dari periuknya jangan diturunin. Tunggu saya datang. Baik ya Rasulullah. Pulang Jabir. Dia melayang begini jalan. Rumah sebelah mana udah gak kelihatan. Memang rumahnya dia paling dekat dari tempat khandak. Dia udah mana rumah alamat. Begitu dia pulang ke rumah, dia nyender. Kenapa Jabir suamiku? Sebentar lagi ada 1000 orang mau datang. La haula wala quwata illa billah. Kan saya udah bilang sama Nabi cuman 1 kilo gandum. Kamu gak bilang? Saya bilang sama Nabi cuman 1 kilo kambing peranggang kecil. Kamu bilang, saya bilang. Kata istrinya, kalau kamu udah bilang aman. Asal kamu udah bilang. Yang repot kalau kamu gak bilang, bahaya kita. Kalau kamu udah bilang dan Nabi yang ngundang 1000 orang, tenang, gak usah khawatir. Wah, semangat suaminya. Karena rupanya istri tahu Nabi kalau udah bertindak, asal dikasih tahu dan Nabi yang sendiri yang ngundang, aman. Gak usah khawatir. Apa pesan Nabi? Kata istrinya, pesan Nabi Muhammad, adonan jangan dibakar dulu, tunggu Nabi datang. Panci yang di atas api ini jangan diturunin sampai Nabi datang. Baik. Nabi Muhammad datang. 1000 orang datang. Masuk di rumahnya Jabir. Nabi Muhammad bilang, Jabir, tetangga-tetangga perempuan suruh masuk dapur, bantu istrimu. Ini yang mau dibantu cuma 1 kilo doang. Panggil. Kalau istilah kita jamaah majelis panitia ada. Begitu tetangga dipanggil masuk dapur, Nabi Muhammad bilang sama Jabir, ayah Jabir, kasih lihat sama saya mana itu daging yang kamu masak. Masuk dapur Nabi Muhammad. Ini ya Rasulullah, dibuka sama Nabi. Mana adonan gandum? Ini ya Rasulullah. Ayah, sekarang apinya ini. Ayah, panitia, kata Nabi, bakar. Mulai bakar roti. Nabi Muhammad ambil dari daging, masukin dalam roti, kasih sahabat. Kayak kabab gitu. Kabab. Roti daging. Ini yang mau dilayani 3 hari nggak makan nih. Bukan segede ini. Daging masuk. Keluar daging, Nabi masukin, bagi. Ini bakar terus, panitia pada bakar roti. Bakar jadi bungkus. 1000 lebih makan. Nabi Muhammad bilang, ada yang belum makan? Sudah semua. Mau tambah? Udah kenyang ya Rasulullah. Semua kenyang, kekenyangan semuanya. Nabi Muhammad juga makan. Setelah Nabi Muhammad makan, selesai, semua sahabat sudah makan. Semua kenyang. Nabi Muhammad masuk dapur. Nabi Muhammad ambil penutup panci daging. Nabi Muhammad tutup begini. Ambil tutup adonan, tutup. Kata Nabi Muhammad, ya Jabir, wahai istrinya Jabir, terima kasih banyak. Ini makanan, kamu bagikan tetangga semuanya. Nabi Muhammad pulang. Begitu Nabi Muhammad pulang, istrinya Jabir buka ini panci. Kata istrinya Jabir, demi Allah, segitu jumlah yang pertama saya masak, segitu juga jumlahnya ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. 1 senti itu makanan tidak berkurang, adonan 1 senti tidak berkurang.
Kata istrinya Jabir, saya bagi sama tetangga 1 hari penuh, semua tetangga makan di rumah saya. Rumah kejadian itu, kalau kita nanti panjang umur insya Allah pergi ke kota Madinah, di situ rumah itu sudah dibangun masjid. Namanya Masjid Jabir bin Abdullah. Itulah rumah tempat Nabi menjamu para sahabat makan dengan diludahi sama Nabi. Hari ini sudah dibangun masjid. Bukan hari ini, dari zaman sahabat rumah itu sudah wakaf dan dibangun masjid. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, kerajaan yang sekarang ini Muhammad bin Salman ini sekarang buka itu masjid untuk umum. Dulu lama ditutup. Tapi sekarang kalau kita pergi ke Madinah, kita bisa pergi ke situ, bisa sholat di masjid di mana Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizatnya pada saat perang Khandaq. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah angkat derajat kita, Allah sehatkan badan kita, Allah dekatkan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang dimuliakan Allah, setelah selesai pulang dari Hunain, Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Sampai di Madinah Nabi Muhammad datang berita ada 40.000 pasukan dari Tabuk di bawah kekuasaan Rum. 40.000 pasukan lagi mempersiapkan tentaranya mau serang Nabi Muhammad. Belum dia sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad umumkan akan hadapi mereka di tempat mereka. Perjalanan pergi ke Tabuk dengan jumlah 30.000 sahabat. Bagaimana peperangan Tabuk? Mudah-mudahan insyaallah panjang umur dalam majlis kita yang berikutnya bisa kita lanjutkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala hadhihi niyya kul niyya salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Ustaz Mukmin kalau ke Madinah mampir di masjidnya Jabir bin Abdullah. Masjidnya Jabir bin Abdullah. Enggak jauh dari Masjid Nabawi. Paling naik taksi 10 real. 10 real sampai. Enggak jauh. 15 real paling mahal. Kalau saya dulu suka lewat situ ya. Dan kemarin alhamdulillah musim haji kemarin sempat saya mampir di situ. Salat di situ di Masjid Jabir bin Abdullah karena udah dibuka umum. Dulu sempat dikunci lama. Insyaallah Ustaz Mukmin dan semua jamaah yang berangkat umrah bisa nanti mampir ke masjidnya Jabir bin Abdullah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.